Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Tapi menyangkut deliknya itu ya, bukan hanya menyangkut persoalan yang lain-lain ya, hanya persoalan ADART dan seterusnya itu. Nah ini juga bagaimana pengenaan pasal itu berlapis-lapis ya, sehingga sulit untuk kemudian seseorang itu mengelak dari jeratan pasal itu. Lalu ada persoalan diksi, penangguhan penahanan ya, dan seterusnya itu. Nah lalu yang kedua apa? Diskresi yang cenderung diskriminatif. Ya, prinsipnya memang aparat penegak hukum itu berhak untuk melakukan atau tidak melakukan. Ya, ada diskresi dalam kerangka penegakan hukum atau ya disebut dengan policy of non-enforcement of law. Padahal di situ ada, teorinya ada. Dan itu sudah banyak juga dilakukan bagaimana suatu peraturan tidak ditegakkan. Nah, dengan alasan tertentu. Nah, maka saya katakan ini diskriminatif dan tidak progresif karena apa? Ya penegakan hukum yang tebang pilih. Ada unsur dalam ini adalah kriminalisasi ulama, tapi pembiaran bagi pihak yang lain. Adanya abuse of power dan seterusnya. Lalu yang ketiga, pemerintah tidak mematuhi putusan MK. Tadi sudah saya sebutkan di situ. Nah, jadi dari situ saja, saudara sekalian. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kepatuhan pendukung, ini juga menjadi masalah tersendiri. Ya. Persoalan ini jadi masalah tersendiri ketika kepatuhan hukum itu ternyata tidak ada, ya, tidak obey the law. Nah, tadi saya kembali ke sini mengenai faktor subjektif. Dan yang ketiga adalah persoalan dinamika pendukungnya. Ini masih di faktor subjektif, apakah suatu teori, ya, filsafat atau apapun lah ya, atau bahkan ideologi itu berlangsung atau tidak. Yang ketiga persoalan dinamika pendukung. Jadi kalau Anda misalnya pendukung hukum progresif itu ya, Anda statis, berpikir statis, tidak mengikuti perkembangan dunia, perkembangan ilmu, yang tadi saya katakan the world is flux, ya, jadi dunia itu terus, termasuk bagaimana kita memahami demokrasi. Ya ini hukum progresif juga harus terus mengikuti perkembangan demokrasi apa nih. Bahkan kalau yang terbaru nanti demokrasi pun akan berubah ke sini. Ini apa ini? The future is Asian. The future of is ASEAN. Jadi masa depan itu adalah ASEAN. Nah, ini di sini buku ini dijelaskan bahwa demokrasi itu nanti akan mengarah pada yang disebut dengan teknokrasi. Nah, sekarang yang dipraktekkan di Singapura itu namanya teknokrasi. Nah, bukan demokrasi lagi, tapi sudah teknokrasi, itu sudah lebih maju dibanding. Nah, ini persoalan dinamika. Maka supaya hukum progresif yang masa depannya itu juga dalam arti tidak madesu ya, masa depan suram itu ya, tapi masa depannya itu cerah, pendukungnya mesti juga kreatif. Nah, secara umum ini saudara sekalian, hukum progresif itu macam mana? Di sini sudah saya jelaskan bagaimana terkait dengan wajahnya, ya, kemudian spirit dan juga karakter. Nah, banyak orang yang mengatakan hukum progresif atau hukum yang macam-macam, gabungan macam-macam. Ya iya, boleh jadi. Karena sebuah teori baru juga bisa dibangun berdasarkan atas teori-teori yang sudah ada. Ya, itu bisa pengembangan, kemudian muncul istilah baru. Namanya hukum progresif. Nah, maka di sini ada, kalau kita lihat wajahnya saja, optiknya apa, tipenya bagaimana, penilaian ya terhadap hukum bagaimana. Bisa kita lihat optik yang dipakai. Tadi sudah saya katakan, not only rule and logic, tapi ini sudah bergeser di sini. Tapi sudah ke behavior. Kita memahami hukum bukan sebatas pada peraturan, tetapi ke arah perilaku. Bahkan saya katakan even behind behavior. Kalau misalnya saudara memahami tentang makna perilaku seseorang, bagaimana Anda bisa memahaminya tanpa Anda belajar tentang teori interaksionalis simbolik. Ya, bahwa seseorang itu bertindak, ya, melakukan tindakan tertentu itu atas apa? Rangsangan makna tertentu. Karena Anda mampu memaknai sesuatu yang di depan Anda. Kalau enggak,
berhenti Anda. Misalnya ada Anda ya, Mas Diki misalnya ya, di depan Anda ada seorang yang secara umum ada seorang mahasiswi yang cantik. Cantik ya, soleha, gitu kan, juga cerdas. Tapi Anda nggak mampu memaknai kecantikannya, kecerdasannya, dan juga kesolehannya, solehannya. Anda diam, no reaction. Paham maksud saya? Jadi Anda, wah saya suka wanita yang pinter, gitu ya, cerdas, wes jelek nggak apa-apa, syukur cantik. Itu pemaknaan Anda terhadap apa itu? Kepintaran, kecerdasan. Kenapa? Anda di sini sudah memiliki asosiasi atau memiliki pemikiran-pemikiran yang sifatnya deskripsi sampai tadi pemaknaan. Oh, kalau begitu, baru Anda bertindak. Itu contoh gampang ya. Tadi makna sama tadi, warna-warna tadi. Warna-warna biru, kuning, merah, hijau, itu apa artinya? Itu punya makna di sana. Bahkan peraturan itu sendiri adalah simbol yang perlu dimaknai. Anda pernah tahu nggak tentang Rechtsfinding? Tentang apa itu? Penemuan hukum. Paul Skelton itu kan mengatakan, loh, hukum itu sudah ada. Di mana? Di peraturan itu. Tetapi harus ditemukan. Itu namanya Rechtsfinding. Maka ada sekitar 9 cara ya kita menemukan hukum. Itu ada 9, terutama melalui namanya interpretasi. Ya, yang paling dangkal ya namanya interpretasi gramatikal. Ya, ketemunya apa? Penerapan secara prosedural itu. Tapi di balik itu ada apa? Ini perlu dikaji. Nah, gitu. Lalu menyangkut tipe. Tipenya responsif. Memang hukum progresif harus bertipe responsif. Nggak bisa apa tadi? Seperti saya gambarkan ke Mas Gilang tadi, harus responsif. Responsif, aspiratif, ya, mencoba untuk mendedah apa yang ada di depannya, menggunakan critical thinking. Ini yang karakter-karakter responsif. Dan itu sudah saatnya gitu ya. Kita nggak boleh, kita udah lepas dari penjajahan itu sudah 70 berapa ini? 75 sampai 76 ya. Nanti mungkin ke 77, 78, sekitar 70 80 tahun kok. Kita masih karakternya seperti dijajah. Bahkan kita sekarang bisa aja berubah menjadi penjajah. Ya kan? Udah, wah, apa ya penggunaan hukum-hukum kolonial itu artinya sebenarnya penguasa sedang menerapkan hukum jajahan, hukum penjajah itu. KUHP yang di sononya sudah berubah mungkin sudah puluhan sampai sekian ratus kali ya, puluhan kali ya sampai berubah sama sekali, tapi kita masih gondel itu masih sebagian besar ya kita pakai di situ. Nah, kita bikin KUHP yang baru tidak segera selesai, ya kan? Karena apa? Saya kira ini menyangkut persoalan komunikasi hukum juga. Nah, ini kemudian persoalan penilaian terhadap hukum, ya bukan dari kacamata hukum, melainkan tujuan sosial. Ada persoalan legal realism di sini. Ya. Ada tokohnya tadi, ada siapa itu? Roscoe Pound, ya. Kemudian ada hakim yang satunya lagi itu siapa? Oliver Wendell Holmes. Ya, itu juga masuk di dalam. Ya. Oh, tapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum itu. Maka ada dari saya singgung juga soal sociological jurisprudence. Sikapnya apa? Peduli terhadap meta juridikal. Meta juridikal itu berarti apa? Kita bicara tadi hukum alam. Ternyata apa? Dalam pandangan hukum progresif, hukum alam tadi harus kita pertimbangkan di sini. Apa itu? Moral and religion. Contoh misalnya, kita membicarakan tentang miras misalnya ya. Yang kemarin kan sempat heboh itu ya di 2020 akhir atau apa itu sempat heboh tentang industri baru ya, investasi industri baru miras. Itu ada di lampiran 3 Perpres ya, itu yang mengatur tentang usaha terbuka dan tertutup itu ya. Itu ada di lampiran 3-nya itu. Itu digugat. Kenapa? Loh, bukannya kita itu sebagai namanya religious nation state kita ini. Jadi negara apa namanya? Religius, negara yang religius maksud saya. Apa buktinya? Misalnya kita lihat di pasal 29 ayat 1. Apa bunyinya? Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Loh, kita ini religius, nation state. Negara bangsa yang religius.
Loh kok malah ingin membuka industri baru, miras ini piye? Nah itu kan, nalarnya di mana? Nah, ini maka saya katakan persoalan apa? Moral, ethic, and religion. Nah, sekarang kita tanya, mana agama mana yang membolehkan penganutnya itu minum minuman keras? Ayo, apakah Nasrani? Apakah Hindu? Apakah Buddha? Nggak ada, semua ternyata dicari. Loh kok kita nekat untuk mendirikan, mau mendirikan? Loh, kalau mendirikan kan memproduksi. Kalau sudah memproduksi, kira-kira sudah diproduksi langsung dibuang ke laut apa di mana? Enggak kan? Mesti harus dikonsumsi. Supaya apa? Ya tadi yang disebut dengan efek ekonominya, wah naik, ya kan? Para pekerja, ada nanti supplier, ada pengecer, ada macam-macam. Ini dari sini ternyata menyerap tenaga kerja yang banyak. Loh iya nih dipikir nalarnya tok dari sisi ini ekonomi ya, tapi ternyata ada pembuktian lain. Apa? Ternyata efek dari minuman keras itu dibutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan uang yang dihasilkan dari investasi itu. Itu sudah diteliti di Amerika, diteliti di Australia. Loh, apa kita itu nggak melek gitu loh. Nah, kita harus melek di situ, saudara. Maka di Indonesia itu penegakan hukum tidak boleh hanya mengandalkan persoalan peraturan saja. Wong peraturan saja mengadopsi apa itu? Kan ada toh public hearing, bagaimana kalau membuat aturan itu harus dibuat ada ya tadi ada public hearing, public consultation, ada penjaringan aspirasi masyarakat dan seterusnya. Bahkan dalam penegakannya saudara lihat misalnya ini progresif ini. Di pasal 5 ayat 1 ya, 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009. Apa itu? Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di situ dikatakan apa? Hakim dan hakim konstitusi. Ini penegakan loh ya. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, memahami, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Loh, kok enggak keren banget itu? Jadi itu nggak berbunyi misalnya hakim dan hakim konstitusi wajib hanya memperhatikan peraturan hukum. Nggak ada. Nah, maka saudara sekalian, tadi saya katakan memang kita dalam pucaran yang sangat deras di sini karena kenyataannya sampai sekarang pun aliran hukum positif itu kan tetap top, ya kan, tetap berjaya di situ. Maka tantangan tersendiri untuk ke depan itu kalau kita nggak punya dinamika yang cukup baik, ya kita akan terus ya tergerus atau bahkan mungkin mengalami kemunduran. Tadi saya katakan, lowong di tempat kemunculannya sendiri saja, itu hukum tidak ditegakkan secara progresif, ya kan? Nah ini salah satunya yang ya kena saya itu tidak hukum progresif, itu lebih ke hukum yang represif, ya sehingga sifatnya itu menindas, ya menghukum, bukan dalam rangka untuk menghadirkan social welfare. Ya, itu mungkin sementara itu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Di buku ini memang saya membagi materi itu ada dua, ya, ada di ranah teoretik, ada di ranah yang praksis. Nah, tapi secara umum tadi materinya yang sudah saya sampaikan itu, materi dari buku ini. Jadi baik itu di ranah teoretik itu berarti kita ingin mengetahui sebenarnya dasar-dasar teori apa kok sampai kemudian muncul hukum progresif itu. Mulai tadi rekam jejak sampai tentang keadilan substantif itu apa sebagai tujuan sudah saya sampaikan semua ya secara sepintas tadi. Ya, ini misalnya, ini saya bahas tersendiri ya tentang theory of substantive justice. Kalau kita bicara tentang substantive justice itu ya. Sebagai tujuan dari hukum progresif itu, maka kita harus betul-betul memahami dulu. Ini di bab 3 nih Mas. Di bab 3 itu saya, jangan-jangan Anda nggak pernah megang buku ini ya, jadi repot ini. Ayo, Mas Gilang itu bawa nggak itu? Prof, semester 3. Punya sudah. Oh, sekarang semester 3 ya? Oh, semester 6. Dulu sempat pegang ini. Hukum dan masyarakat. Oke, ya. Tapi bukunya pernah pegang nggak? Udah beli. Maksudnya tadi dibawa gimana kalau jadi
moderator kok. Nah, jadi di bab 3 itu saya terangkan tentang apa itu keadilan substantif ya, tujuan hukum progresif. Nah, ini saya bahas di sini ya. Jadi khusus saya bicara tentang substantive justice itu sebagai goals ya dari hukum progresif itu pertama kita harus memahami bahwa hukum itu sifatnya itu harus goal oriented, not rule bounded. Jadi penegakan hukum itu harus lebih ditekankan pada tujuan, berorientasi pada tujuan, bukan pada atau terbelenggu oleh peraturan. Ketika misalnya peraturan itu ditegakkan justru menimbulkan ketidakadilan. Nah, kalau Anda ngomong, oh ini aturannya kan begitu. Nah, itulah ada teori namanya policy of non-enforcement of law. Kebijakan untuk tidak menegakkan. Dan itu banyak. Misalnya polisi melakukan diskresi. Pernah dengar ya? Polisi melakukan diskresi. Mestinya seseorang ditangkap, tapi menurut polisi, oh nggak perlu ditangkap. Seseorang mestinya diproses secara SPP, oh ternyata, oh enggak, malah dikasih hadiah. Ada enggak? Anda nanti searching itu. Seorang pemulung yang pada saat pandemi ini, di Malang atau di mana, saya agak lupa itu ya, itu mencuri padi di sawah, kemudian ketahuan, ya, konangan istilah Jawanya itu, konangan. Lalu dibawa ke kepolisian, dan kemudian dicari latar belakangnya apa macam-macam kok Anda mencuri. Ya, karena saat sebelum pandemi pemulung ini cukup survive lah ya, masih dapat ini hasil pemulungannya itu masih banyak lah, ya bisa pulang untuk membiayai anaknya itu satu keluarga, kalau nggak salah 5 anggota keluarga. Nah, ketika musim pandemi, penghasilan dalam arti ini drop. Nah, akhirnya dia mencuri padi di sawah itu. Kemudian di kepolisian, ya di kantor polisi itu, ya dihadirkan semua, pemilik pak sawahnya, pencurinya, keluarganya, ada RT-nya, ada polisi hadir di situ, tokoh agama hadir di situ. Apa yang terjadi? Dalam tanda kutip ya, orang yang mengambil padi di sawah ini, pemulung tadi justru dilepaskan dan disantuni. Coba kalau Anda lihat pasal 362, ada enggak itu? Kecuali dia miskin, enggak ada kan? Nah itu berarti ya, social effect. Persoalan society, persoalan moral, ethic, and religion. Nah, ini namanya apa? Not rule bounded. Nah, paham ya? Lalu yang kedua, the law for human, not human for the law. Tadi saya katakan, ya hukum itu untuk manusia. Dalam arti apa? Ketika hukum itu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan manusia dalam arti baik loh ya, bukan yang jelek, maka hukum itu harus disesuaikan, harus diubah. Ibaratnya bulan ini ya, bulan sebelum pandemi itu Anda ukuran sepatunya itu wah masih 40 berapa? Gilang berapa? 40 berapa? 43, Bro. Oh, 43. Umpama ya 43. Oh, gede itu 43 itu ya. Saya aja 42 kok. Nah, ini 43. Sebelum pandemi. Nah, sekarang apa? Belajar dari rumah kan? Anda banyak di rumah, isinya makan, minum, kayak saya ini berat badannya tambah ini ya. Nah, lalu Anda mau pergi pakai sepatu itu. Waduh, nggak muat ini. Apa yang Anda mau lakukan? Anda beli sepatu baru atau memotong sedikit-sedikit itu kaki Anda yang sudah kebesaran itu supaya muat. Nah, ya, ini ini di sini, maka kita harus ganti sepatu. Bukan kakinya yang kita press. Atau mungkin Anda mau puasa dulu ya, monggo lah ya. Tapi ketika saat itu Anda harus pergi pakai sepatu, wah ini berarti ya Anda harus segera mungkin ke toko dulu ya, cari sepatu yang ukuran 43, sementara pakai sandal dulu ke sana, misalnya. Ini artinya apa? Hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk hukum. Lalu yang ketiga, yang berikutnya itu saya katakan, hukum bukan untuk hukum. Kalau hukum untuk hukum, Anda pernah dengar kan, ada gium yang berbunyi fiat justitia ruat shalom. Pernah dengar ya? Fiat justitia ruat shalom. Apa itu artinya? Tegakkan hukum, gitu ya. Dalam arti tegakkan hukum meskipun langit itu runtuh. Wah, gitu ya. Jadi tegakkan aturan itu meskipun langit itu runtuh.
Jadi ini yang tidak ada no mercy. Rule bonded di sini. Anda harus tahu, ada gium ini ternyata akan memakan korban 2 atau 3. Orang yang mestinya tidak bersalah kemudian dijatuhi hukuman. Jadi itu kan kisahnya di latar belakangi ada seorang terdakwa yang sudah dijatuhi pidana gitu ya oleh raja. Kemudian karena sesuatu hal algojonya tidak segera memenggal terpidana ini. Nah, akhirnya selang berapa lama muncul orang lain yang ternyata terbukti mereka yang melakukan pembunuhan atau tindak pidana itu. Nah, akhirnya apa? Raja berkeputusan yang algojonya harus dibunuh, kan itu kan? Yang tersangka awal juga harus dibunuh dan tersangka yang kemudian harus dibunuh. Itu karena apa? Titah raja harus dijalankan. Itu munculnya fiat justisia ruat salim itu karena latar belakang hitam semacam ini. Loh, apa kita mau menggunakan itu? Pokoknya aturan ditegakkan, mau macet, mau apa, enggak peduli. Nah ini, maka kan di pasal 18 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ya tentang Kepolisian Negara RI itu disebutkan demi kepentingan umum atau untuk kepentingan umum pejabat kepolisian itu dapat melakukan perbuatan atas pertimbangan sendiri. Ini aturan, ini sudah progresif. Jangan ngomong, mosok peraturan kok progresif. Ini aturannya sendiri sudah progresif. Seperti tadi saya sampaikan, pasal 51 Undang-Undang 48/2009, itu progresif. Gitu loh ya, kalau ngomong hukum progresif, mosok peraturan progresif, itu mudeng tak aturan. Wah, aturannya aja progresif, apalagi apa? Penindakannya atau penegakannya. Nah, maka tadi saya katakan, itu bisa not rule bonded, atau di sini adalah law for human, bukan hukum untuk hukum. Kalau untuk hukum itu tadi, mau macet, aturan tetap aturan, merah tetap berhenti. Nah, ternyata dari seberang sana, itu jalan kosong, ya, yang lalu lintasnya hanya 1-2. Ini tapi yang dari seberang sana, itu penuh, bahkan macet sudah 1 kilo misalnya. Tapi tetap polisi, lah merah ya berhenti. Atau kalau misalnya polisi itu memungkinkan atau menyuruh Anda Gilang pas di depan sendiri misalnya, lalu menyuruh padahal merah, Anda disuruh untuk lanjut, tapi Anda mengatakan, Pak, saya itu sudah semester 6 di Fakultas Hukum. Kalau bicara tentang hukum, ya hukum harus tegakkan, Pak. Maksud Anda gimana? Ini merah ya berhenti, Pak, saya nggak mau jalan. Itu artinya saya nggak taat pada hukum. Itu namanya rule bounded. Sementara tadi apa? Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Paham ya di situ ya? Atau hukum untuk hukum. Kalau hukum untuk hukum tadi, pokoknya mau langit runtuh, merah tetap berhenti. Wah, itu namanya. Nah, itulah saudara sekalian, kalau di hukum progresif ini, maka diskresi itu sesuatu hal yang wajar. Bahkan kita juga punya kan undang-undang tentang diskresi, sudah ada kan? Ada itu dalam sistem pemerintahan kita. Nah, lalu yang ketiga, beyond of the text, ya. Jadi hukum itu diterapkan melampaui. Tadi teks itu sama saja adalah rule and logic. Untuk apa? To protect lower class, especially, ya. Apa dengan menggunakan compassion? Compassion itu keterlibatan. Kalau orang-orang dalam tadi the haves itu nggak usah diomongin itu, karena apa? Mark Gallenter itu mengatakan the haves always come out ahead. Ya, itu bunyinya begitu. The haves always come out ahead. Jadi orang yang berpunya itu akan memenangkan lah ya. Kalau Anda ya akan come out ahead, menjadi pemenang, the winner. Sementara seperti dikatakan ini secara sosiologi hukum ya oleh Donald Black itu, downward law is greater than upward law. Jadi hukum itu ke bawah lebih tajam, kalau ke atas tumpul. Nah, disebut dengan hukum pisau dapur. Nah, untuk mengatasi ini, saudara sekalian, maka kehadiran hukum progresif itu sangat penting. Jadi ya terutama mulai dari seperti kita ini scholar ya, orang-orang yang mengkaji ilmuwan itu harus memahami itu dulu, mendukungnya itu dulu.
kemudian para penegak hukum juga harus mencoba untuk berpikir lain. Jangan hanya ortodok jurisprudence. Jangan hanya memikirkan peraturan. Kalau untuk kelompoknya, wah, pokoknya nanti dicari-carilah supaya peraturan ini gimana. Oh, tapi untuk yang seberang, pokoknya aturannya begini. Ya, sementara juga ada aturan yang nggak diikuti. Itu namanya SSK. Suka-suka kami. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi ke depan, kalau Anda nanti menjadi penegak hukum, gitu ya, Anda harus berpikir tadi. Bukan berarti kemudian, kalau gitu hukum progresif ya nggak pasti. Enggak. Kita visinya jelas apa? Substantive justice. Keadilan yang substantif, bukan yang buruk. Bukan mencela-mencela, enggak. Tapi bagaimana kita menggunakan peraturan itu untuk bringing justice, lebih tepatnya bringing substantive justice to the people. Itu yang menjadi visi utama sekaligus misinya nanti dalam program-program penegakan hukum yang lebih, orang mengatakan lebih humanis, lebih inilah ya. Sekarang ada apa lagi itu? Kalau polisi sudah mempunyai presisi, wah, Kapolri ada program presisi. Kemudian setelah kasus Abu Janda itu ya, kemudian muncul bagaimana penegakan ITE. Sekarang nggak harus langsung tangkap ini, padahal sebelumnya tangkap. Jadi ini yang ketidakadilan ini kita juga harus melek ya. Orang hukum harus paham, jangan berkutat pada buku, tapi cobalah kita berpikir juga beyond of the text, ya, dalam arti kita melampaui rules and logic. Ya, sementara itu ya Mas ya. Ini kalau tak teruskan, ini berapa? 54 slide deh. Anda tahan enggak itu? Ngomong 3 jam dengan saya ya. Jadi masalah tersendiri. Jadi itu ya, sepintas saya sudah mencoba untuk mengungkap buku ini. Tadi saya katakan, tentu ini buku ini banyak kekurangan, pasti. Jadi kalau saya lihat ya nanti harus saya terbitkan dalam edisi kedua ya, edisi kedua untuk coba untuk diperbaiki ya, disesuaikan dengan kasus-kasus yang lebih up to date lagi ya, ditambahkan itu. Nah, itu dari sisi penulisan mungkin ya masih ada beberapa yang kurang ya, keliru, kemudian bab-bab mungkin juga ada yang, kalau yang kedua itu memang sifatnya tematik ya, jadi saya tidak bisa melihat end-line-nya itu bagaimana, karena ini lebih ke sporadis ya, tematik saja, tidak misalnya bab ini terkait bab 2 terus enggak. Nah, jadi ini mungkin yang harus saya perbaiki, jadi saya sendiri melihat ini harus saya sempurnakan untuk waktu yang akan datang untuk penerbitan yang kedua. Saya kira itu Mas Gilang Diki ya. Silakan kalau ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Baik, Prof. Terima kasih. Itu adalah teman-teman penjelasan dari Prof. Suteki mengenai tentang hukum progresif. Ada beberapa ilmu yang telah memasukkan kita dan mengingatkan kita mengenai suatu hukum, bahwa hukum itu tidak hanya ditegakkan namun juga untuk mencari keadilan. Jadi nanti teman-teman kalau yang berminat soal buku itu bisa kemana, Prof? Kira-kira, Prof? Kalau ada yang berminat, Prof. Pesan ke saya bisa ke Gramedia kalau masih ada, lalu di toko-toko buku di stadion juga ada, di mana banyak. Karena ini sudah di seluruh Indonesia sudah ada ini. Kalau enggak ke ini toko buku online ya, ada Bukalapak, ada Shopee, ada macam-macam. Ada Mas. Siap, ya. Tinggal ketik aja. Prof. Suteki ya. Bukan Suteki loh ya, Suteki. Nanti masa depan hukum progresif pasti akan nanti progresif itu nanti akan muncul ya, dengan berbagai macam variasi harga. Baik. Jadi itu teman-teman yang berminat nanti bisa cari sendiri dimanapun. Ya, selanjutnya kami dari panitia memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada penulis buku Prof. Suteki, Masa Depan Hukum Progresif. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada keresahan-keresahan hati dalam pikiran kalian. Dipersilahkan teman-teman di kolom chat komentar. Kalian bisa juga mengajukan pertanyaan secara langsung